Welcome to the Baseface Network. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku ada Raisa Zahira, ada Clara Husi Cahyani, Saya Rizky. Saya Muhammad Nabil. dan di sini kita mau mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Dan sekarang kita lagi ada di halte Jati Barat dan naik Transjakarta 6H. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. Hai guys, sekarang kita udah transit di Matraman. Terus kita naik Transjakarta yang 5 arah Kampung Melayu Ancol. Ikutin terus kegiatan kita hari ini di Museum Sumpah Pemuda. Dadah. A few moments later. Oke guys, sekarang kita udah sampai di halte Palputih dan ini udah dekat dengan Museum Sumpah Pemuda. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Museum Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tiketnya dan sekarang ayo kita masuk. Di sini ada tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Atan Kapogani, terus yang kedua ada Wagor Rudolf Supratman, terus Dr. Muwardi, Sultan Muhammad Amin, Sarmidi Magosarkoro, Johannes Lemena, Arnold Mononutu. Nah, di sini ada Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan kongres pertama yang digelar pada tanggal 25 Juni tahun 1938. Nah, beberapa peserta Kongres Bahasa Indonesia ini diantara lain adalah Husein Djajjadiningrat, Purba Djaraka Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan Muhammad Tabrani. Indonesia Muda didirikan melalui kongres yang diselenggarakan pada 30 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931. Kongres tersebut dilaksanakan di gedung pertemuan Habib Rojo, Solo. Kepaduan antara 1928 hingga 1935, organisasi-organisasi kepaduan baik yang berdasarkan pada kebangsaan ataupun keagamaan semakin banyak. Sejak bergerak bersama dalam Kongres Pemuda Utama. Saudara-saudara sekalian, sekarang saatnya bagi peserta Kongres untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini dia sejarah gedungnya. Bisa dilihat, ini ada foto peserta Sumpah Pemuda kedua di rumah Indikos Kramat 106. Nah, ini namanya itu Stovia atau Sekolah Dokter Jawa dan Rekhoge School T Batavia atau Sekolah Hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Nah, para pelajar ini kemudian memutuskan untuk menyewa rumah Indikos
sebagai tempat tinggal. Nah, rumah Indekos di Kramat nomor 106 ini menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dan bisa dilihat sebelah sana ada foto si Kong Lian muda. Nah, ini adalah rumah Indekos Kramat nomor 106 dimiliki oleh si Kong Lian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah Indekos sejak 1920. Setelah para pelajar lulus, rumah Indekos ini tersebut disewakan kepada Pangdam Jam pada 1934 sampai 1937 sebagai rumah tinggal. Nah, lalu disewakan kepada Loh Jingjo 1937 sampai 1948 untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel. Lalu kantor bea cukai pada 3 April 1973. Nah, ini dia Bung Karno yang berkunjung dan berfoto bersama dengan para anggota PPPI di Pemondokan Kramat nomor 106 pada tahun 1932. Jancuk. Museum Sumpah Pemuda, kalian nggak perlu khawatir. Yang mau menginap, kalian bisa menginap di Hotel Cordella dan Ibis yang letaknya nggak jauh dari Museum Sumpah Pemuda. Nah, di sini ada di tengah-tengah McDonald's. Kalian cuman perlu berjalan 5 langkah dari Museum Sumpah Pemuda. Kesimpulan yang kita dapat dari Museum Sumpah Pemuda adalah Museum Sumpah Pemuda adalah tempat yang cocok bagi para pemuda zaman sekarang untuk mempelajari apa perjuangan pemuda terdahulu. Nah, museum ini akan menjadi saksi proses panjang pembentukan perjuangan semangat bagi kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda telah membangkitkan semangat para pemuda dan menimbulkan berbagai nilai luhur di dalamnya, antara lain nasionalisme, patriotisme, gotong royong, musyawarah, tolong-menolong, dan persatuan dan kesatuan. Nah guys, itu dia kunjungan kita di Museum Sumpah Pemuda kali ini. Nah, banyak banget nih sejarah dari pemuda-pemuda Indonesia zaman dahulu. Salah satunya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang boleh berkunjung ke sini, boleh banget. Kalian bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia.